Oke, aku tahu teman-teman semuanya pengen langsung ke tips atau trik untuk bisa menangani atau mencegah mata minus. Tapi sebelum itu, aku pengen teman-teman paham dulu kenapa mata tuh bisa minus, gimana ceritanya. Kenalin, aku Dr. Rudi Margono, seorang dokter umum, ada di IG, ada di TikTok, kita akan bahas. Jadi mata kita itu mirip kamera, teman-teman. Jadi gampangannya adalah pada saat kita memahami kamera, kan ada sebuah lensa dan ada layar, ya. Lensa itu dia akan membiaskan cahaya masuk, dibiaskan, dia menuju ke satu titik untuk bisa ditangkap dan print gambarnya. Nah, titik ini harus jatuh di layar. Dalam hal ini kalau di mata namanya di retina. Nah, pada orang minus atau miopia, cahaya yang udah dibiaskan dia jatuh di depannya. Kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama, bola matanya dia terlalu lonjong sehingga yang harusnya jatuhnya pas di retina dia ke belakang gitu. Jadi layarnya agak mundur sehingga nggak pas jatuh di retina. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan karena lensanya itu terlalu kuat sehingga dia pada saat merefraksikan atau pada saat dia membiaskan cahaya jatuh duluan sebelum sampai ke retina. Akibatnya cahaya yang harusnya bisa dilihat jelas atau benda yang harusnya bisa dilihat dengan jelas, maka dia buram. Namun bendanya itu benda-benda yang jauh. Kalau benda-benda masih dekat kurang dari 6 meter itu masih bisa terlihat jelas kayak baca, itu masih oke. Tapi kalau melihat jauh maka agak buram-buram gitu, bisa ngelihat papan tulis kalau pelajar ya. Itulah yang terjadi pada mata minus. Nah, kacamata hadir supaya bayangan tadi nggak jatuh di depan retina, dibelakangin dikit sehingga masuk jatuh ke dalam retina. Itu secara mekanisme kenapa terjadi mata minus atau miopia atau rabun jauh. Secara etiologi atau secara penyebabnya itu apa sih? Penyebab setelah aku baca dari jurnal-jurnal itu disebabkan karena yang pertama paling sering adalah genetik. Orang tua yang punya mata minus, baik ibu maupun bapaknya atau keduanya, maka akan punya anak, cenderung anaknya akan mudah mengalami mata minus juga. Yang berikutnya adalah karena kebiasaan, faktor pada saat teman-teman membaca, pada saat melihat, pada saat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nanti kita akan bahas di tips. Jadi kombinasi dua faktor antara genetik dan juga faktor lingkungan itu berkontribusi besar untuk bisa menciptakan seseorang terkena mata minus. Seenggaknya ada 6 cara yang mau sampaikan supaya teman-teman bisa mencegah atau mengurangi mata minus supaya nggak makin parah. Ini berdasarkan jurnal yang udah aku cari di riset paper dan juga di artikel-artikel kesehatan. Yang pertama yaitu jangan terlalu sering mata melihat benda dekat. Biasanya apa sih kalau kita sering melihat benda dekat itu? HP, laptop, membaca, itu paling sering. Apa bukan berarti kita nggak boleh sama sekali melihat? Boleh. Tapi ada caranya. Pada saat mata kita melihat benda dekat, dia akan kontraksi, dia akan berakomodasi sehingga matanya itu gampang capek. Mata itu relaksasi atau dia mudah enakan rasanya, nggak tegang-tegang banget kalau dia bisa melihat lebih dari 6 meter. Itu dianggapnya tidak berakomodasi, mata jadi enak, jadi rileks. Nah, pada saat kita punya kebiasaan membaca buku, melihat gadget, laptop, HP, segala macam, itu membuat mata kita berkontraksi terus-terusan. Apalagi kita ngelakuin dari pagi sampai sore setiap hari dan bertahun-tahun, itu akan memudahkan mata kita capek dan dia akan memfokuskan atau berakomodasi lagi, itu kayak sulit gitu loh. Jadi kalau udah lama, udah kronis kelamaan, akan ya mudah terkena mata minus. Itu paling sering. Kemudian yang kedua, ini bagian dari tips yang pertama. Gimana kita bisa menangani pada saat kita memang ketuntutan pekerjaan harus melihat benda dekat, apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencegah mengurangi mata minus. Sebenarnya udah aku share di kontenku di IG TikTok sih, yaitu dengan aturan 20-20-20 atau 20 rules, yaitu pada saat teman-teman melihat benda dekat ya, entah itu bacaan, entah itu laptop, HP, pada saat di kantor, di sekolah, segala macam, sempatkan tiap 20 menit melihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Jadi tiap 20 menit nih udah ngerjain, habis itu sempatin lihat benda jauh sekitar 6 meter lebih selama 20 detik, ya kira-kira sendirilah, nggak harus 20 pas. Udah, lakukan itu rutin. Kenapa? Karena pada saat kita melihat benda jauh kan mata kita relaksasi, lebih enteng, lebih enak. Itu akan memberikan, istilahnya itu mengistirahatkan mata supaya dia nggak ngoyo, nggak
megap-megap gitu. Karena pada saat yang lihat benda dekat kan kontraksi. Itu bisa teman-teman lakukan jadi kebiasaan. Misal kalau teman-teman di kantor, di sekolah ada jendela, yo lihat di situ pemandangan. Terus berikutnya yang ketiga, ini aku baru tahu. Aku habis membaca jurnal dan katanya seperti ini. Jadi mata minus bisa disebabkan karena kita jarang keluar ruangan. Kita terlalu sering berada di kamar, di kantor, jarang mata kita itu terpapar sinar matahari langsung. Karena cahaya daylight pada pagi hari, apalagi di alam, itu dia punya efek protektif untuk menghindari mata kita terkena miopia. Dengan mekanismenya pada saat kita melihat alam, melihat cahaya natural dari matahari, itu akan mengeluarkan dopamin di retina kita. Dan ada reseptor spesifik di retina, reseptor dopamin yang akan mendeteksi, oh ternyata aku dapat dopamin nih karena teman-teman lihat benda melihat alam gitu, melihat cahaya matahari secara natural, maka akan ditangkap, oh ada dopamin nih. Dan ini akan mencegah mata terjadi pemanjangan yang tadi akan membuat miopia atau mata minus. Sehingga aku saran sekali buat teman-teman semuanya, bukan hal yang merugikan atau disepelekan kalau teman-teman punya kebiasaan ya main ke alam, kayak misal manjat gunung atau sekadar ke taman di kantor, di belakang rumah, untuk bisa merelaksasikan mata. Mungkin itu kelihatan sepele ya, tapi manfaatnya buat mata kita kalau dia bisa ngomong, mungkin dia bakal terima kasih banget. Yang berikutnya adalah yang aku baru tahu juga, yaitu terkait dengan diet dan juga merokok. Ternyata merokok ada kaitannya juga dengan membuat mata kita cenderung lebih mudah terkena mata minus. Dan juga dietnya seperti apa? Setelah aku baca di sini ada, yaitu makanan tinggi karbohidrat dan juga gula. Jadi makanan gula itu nggak cuma bikin diabetes, tapi dia ada juga kaitannya dengan mudahnya teman-teman punya mata terkena miopia atau rabun jauh. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya kalau kita bisa menahan atau mengurangi gula. Gula bukan berarti teman-teman kebayangnya gula pasir ya, atau gula Jawa atau gula-gula di dapur. Sebenarnya sebagian besar makanan kita itu banyak gulanya, mulai dari nasi, dari kue, dari minuman manis, terus dari minuman soda, dari gorengan-gorengan, itu banyak sekali gulanya. Sebagian besar masyarakat kita adalah overdosis gula, sehingga kurangi. Aku nggak bilang menghindari sama sekali, maka kurangi itu lebih bijak, karena ya gula kita juga butuh, cuman kita kebanyakan itu kelebihan. Dan gula itu nggak cuma berkaitan sama retina, sama miopia atau mata minus, ada banyak sakit, terutama diabetes, penyakit stroke, penyakit jantung. Dan memang kayaknya gula itu ya karena membuat adiktif, kita sulit menghindari ya. Bijak sekali kalau misal kita udah kebiasaan punya rutinitas atau habit mengurangi gula sampai kadar yang memang itu cukup deh buat aku nggak mau nambah lagi. Kemudian tips terakhir yang aku sarankan teman-teman semuanya, ini berkaitan dengan teman-teman kalau melihat sering benda dekat ya, yaitu selain 20-20-20 rules tadi, ada namanya di sini disebutkan pencil push up. Jadi teman-teman melihat benda dekat, kemudian benda jauh, itu sesering mungkin. Jadi melihat benda dekat nih, di sini nih aku melihat kamera ini sekitar 1 meter, kemudian melihat benda jauh. Benda jauh tuh bisa sampai nggak terhingga. Aku melihat awan, aku melihat gedung tinggi di sana, aku melihat mobil lewat gitu yang jauh di sana. Jadi secara bergantian, aku melihat jauh, terus melihat dekat, melihat jauh, melihat dekat lagi. Jadi kayak senam gitu loh. Karena otot kita pada saat kontraksi untuk bisa fokus, itu kan dia kayak otot kita pas ngencengin gini loh. Kalau pas ngeliat benda jauh tuh pas dekat tuh kencang. Jadi kayak melatih supaya kemampuan fokusnya bisa lebih gampang dan bisa mengurangi miopia. Oke, kayak gitu kira-kira teman-teman semuanya tips dari aku untuk bisa mencegah atau menangani mata minus supaya nggak makin parah lagi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.